kiri-kiri. Ini sisi kiri, bukan kanan, silang. Orang yang tak bisa bedakan kiri dan kanan. Bagus. Sudahlah, aku pulang. Ya ampun. Kamu kenapa sih? Ya ampun, jadi, apa yang kamu lihat? Kenapa? Kamu mau meledakkan aku? Mau mengaku kalah atau tidak? Mengaku kalah atau tidak? Mengaku kalah atau tidak? Jangan diledakkan. Baiklah. Aku pergi memetik jamur. Bagus. Kalau begitu, hati-hati ya. Wah, kamu ternyata dapat ikan hari ini. Ikan ini tidak terlihat seperti yang biasa kamu masukkan ke sana. Aku baru lihat tenda lain di sana tadi. Tadi tidak ada di sana. Kamu tidur malam ini? Kamu sudah menyusun gestur yang begitu baik hati. Bagaimana cara memasak ikan ini? Kita tidak bawa bahan lain. Aku cuma memetik beberapa jamur dan sayur liar. Kenapa? Terima kasih. Makan. Tak heran kamu repot-repot berkemah dan masak. Tak perlu prosedur rumit. Cukup pakai rasa asli makanan. Kerjasama. Ini akan lebih menonjolkan rasa asli makanan. Mau hujan? Semua baik-baik saja. Pasti hujan buatan. Akan segera berakhir. Sini, biar aku tambahkan air untukmu. Ayo. Tendaku. Kualitas hadiah gratis ini memang tidak bagus. Aku akan pulang dan mengajukan keluhan. Bukan tendanya yang rusak. Di mana aku tidur? Jadi, kalau tidak, kamu bisa tidur di mobil malam ini. Nyalakan pemanas dan buka jendela. Seharusnya cukup untuk 1 malam. Aku akan perbaiki mobil sekarang. Hati-hati jangan terpeleset. Oh, ini akan hujan. Kakiku mulai sakit lagi. Kenapa? Laporan berita mengatakan bahwa hujan buatan akan turun jam 8 malam. Hujan buatan? Apakah bisa menyembuhkan rematik? Kamu tidak bersorak. Bukankah kamu berangkat terburu-buru hari ini? Kamu mungkin tidak menyadarinya. Kenapa? Bukan salahku kalau aku menghalangi jalan. Maaf.
Atau kamu bisa tidur di tenda malam ini. Aku akan tidur di mobil. Tunggu sebentar. Ada apa? Atau bagaimana kalau kita cuci mangkuk? Oke. Kamu sering sakit. Kalau nanti kamu tertular pilek, kamu akan menyalahkanku lagi. Tidak. Nanti kamu lihat saja. Ada apa? Aku sedang mencari ponselku. Ini. Hei, Terima kasih. Ayah, ini untuk ibu kan? Tentu saja. Jiang Jie, kamu harus simpan rahasia ayah. Bagaimana ayah dan ibu bisa bersama? Tentu saja, karena ayah yang aktif mendekati ibu. Jiang Jie, kalau nanti kamu bertemu dengan cewek yang kamu sukai, jangan sampai melewatkan kesempatan itu. Kamu harus sabar dan buat dia menyukaimu. Jadi, kamu bisa pegang tangannya erat seumur hidup. Jiang Jie, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Lina. Tidur lebih awal. Selamat malam. Selamat malam. Apa? Xiao Qiu, ngapain duduk di sini? Kamu sudah bangun. Sudah larut. Ayo pulang.
Nggak mau. Aku nggak pulang. Tempat itu bukan rumahku. Huh, Oke. Aku pulang dulu. hem. Tapi bisa turun dulu nggak? Kamu suka aku? Ngapain sih? Oh. Cepat rapikan barang-barang ini. Ayo pergi. Bukannya kemarin katanya bensin habis. Oh, minyak itu ada di bagasi tempat ban seret. Ketemu? Tapi kemarin aku nggak periksa dengan teliti. Cepat rapikan. Oh, Ini untukmu. ini bunga apa? Aku juga nggak tahu. Aku petik kemarin karena bagus. Oh, ini untukmu. Kok tiba-tiba kasih aku bunga? Amali lagi belajar lukisan tradisional Tiongkok kan? Suruh dia gambar aja. Zhang Jie bawa Linai pergi semalam, nggak pulang semalaman. Mereka berdua nggak datang ke Kuning hari ini. Rina, murid Sue Chongming. Ini jadi menarik. Kalau gitu lihat saja mereka kerja keras. Oh, bagus. Halo. Permisi, Nona. Di sini ada makanan barat. Aku nggak mau. Oh, terima kasih. Restoran barat seharusnya sudah tutup semua sekarang. Ya, aku sudah tanya beberapa perusahaan. Aku nggak lihat kamu masih nyetir. Aku cuma mau mampir nanya. Hari ini ulang tahun anakku. Dia belum pernah makan makanan barat sebelumnya. Oh iya, ini salahku, terlalu sibuk. Aku nggak perhatiin baik-baik. Kami nggak menyajikan makanan barat. Tapi, kami punya masakan Tionghoa baru dengan gaya barat yang lebih lembut. Mau coba? Mahal nggak? Kalian pelanggan pertama di restoran kami, jadi makan gratis. Kelihatannya enak banget. Makan pelan-pelannya. Aku ambilkan kalian dessert lagi. Oh, oke. Ayo. Mama juga makan. Hehehe. Enak banget. Ini jauh lebih enak daripada pizza yang katanya teman sekelasku. Tunggu dulu. Terima kasih banyak, Kak. Ini semua berkat masakan kakak yang enak banget. Haha, ada cewek cantik nih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Senang kamu suka. Masakan kakak yang paling enak yang pernah aku makan. Heh. Makan pelan-pelannya. Oke. Terima kasih banyak, nggak apa-apa. Ayo, pamit sama kakak.
Dah, Dah, hati-hati di jalan. Dah, bye-bye. tunggu aku, Kak. Ada apa, Yoyo? Dapat selebaran gak? Kalau besok Mama pergi bisnis, aku bisa bantu promosiin. Oke, terima kasih. Selamat ulang tahun, Yoyo. Sama-sama, Kak. Yoyo baru aja bikin harapan. Kak, nanti. Aku juga ingin jadi koki sehebat kamu. Itu. Sudah sangat malam. Masih di restoran? Kan kamu juga di sini? Hal ini sangat normal dilakukan di restoran sendiri. Ini bukan hal yang penting. Kakak ketiga, aku sangat-sangat bahagia sekarang. Apa yang membuatmu sangat bahagia? Karena barang yang kamu dapatkan sangat sepadan dengan harganya. Pujilah aku seperti itu. Bahan baru saja datang. Ayo coba semuanya. Oke. Makan. Ayo makan di meja kopi. Komandan Kompi Liu, bisakah kamu bawa ini? Hei cucu, kenapa kamu tidak bergeser sedikit? Oke, aku biasanya suka duduk di kursi ini. Tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut? Sudah bagus, aku tidak menginjakmu. Hei, coba ini. Tidak. Oh sial. Ayo kita mulai. Ha. Pertama. Apakah kamu barusan tertawa padaku? Tidak. Kamu barusan tertawa. Pasti kamu salah lihat. Ayo kita berpura-pura kamu tidak punya kepiting demi mereka. Terima kasih atas sambutannya, Koki. Maaf. Oh, aku akan ambilkan air untukmu. Anggur ada di lemari anggur di dalam kamar.
Ya, Aku benar-benar tidak pernah belajar dari kesalahan. Kamu hanya mencuri pedang guruku 1,5 kali. Mina. Maafkan aku. Aku sudah tahu sejak lama kamu orang seperti ini. Tidakkah kamu ingin tahu kenapa aku mengambil pedang gurumu? Ikut aku. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Toko mie murid Old Sue. Aku ingat liga itu baru dibuka kurang dari sehari. Lalu ditutup secara paksa. Apa yang ingin kamu katakan? Ayahku dulu sangat suka memasak. Dia sangat menyukainya, meskipun orang lain bilang dia tidak punya bakat. Bahkan hanya biasa-biasa saja. Dia tetap ingin membuka restoran sendiri. Jadi setelah diusir dari keluarga, dia akhirnya berhasil membuka tokonya sendiri. Lalu bagaimana selanjutnya? Tentu saja bangkrut. Dia adalah anak pemberontak yang diusir dari keluarga Jiang. Jadi, saat penilaian tingkat 1, dia dinyatakan tidak lulus. Dan orang yang memberikan penilaian itu adalah sahabat baik ayahku sendiri, Zhong Haiyang. Tapi apakah ini memang peraturannya? Siapa yang membuat peraturan itu? Orang yang berposisi tidak besar. 7 keluarga yang membanggakan tradisi berabad-abad. Dia tidak pernah menikmati otoritas dari 7 keluarga besar itu. Tapi setidaknya dia menikmati keuntungan dari 7 keluarga besar itu, kan? Baik hati tidak pamrih. Setia. Ini semua adalah penilaian orang lain terhadap gurumu. Tapi dulu, ayahku. Setelah ayahku meninggal, aku dan Jiang Xiu akan dikirim untuk wajib militer. Aku berlutut di sana. Aku memohon pada gurumu agar mau menerima Jiang Xiu. Tapi dia menolakku. Dia takut menyinggung keluarga Qi. Mereka semua hanya takut menyinggung keluarga Jiang. Tidak mungkin. Pokoknya, bagaimanapun. Meskipun kamu ingin menantang otoritas 7 keluarga besar, kamu tidak seharusnya mengorbankan kerja keras orang lain sebagai harganya. Apakah sesuatu yang tidak bisa kamu lindungi sendiri benar-benar merupakan hasil kerja cinta? Pergi kamu. Bagaimana menurutmu? Apakah ada cara yang lebih adil daripada melucuti kekuasaan seseorang? Suatu hari nanti, aku akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Bagus. Aku akan menunggu. Adik tingkat, Kamu sudah datang. hubungi aku nanti. Ponselku sepertinya tidak ada sinyal. Telepon yang tidak pernah datang. Itu artinya dia memang tidak berniat meneleponmu. Salah. Dia pasti sedang sibuk dengan sesuatu. Jadi menurutmu aku tidak sibuk? Pokoknya, tidak ada pelanggan juga. Selamat datang. Apakah kalian mau makan? Ya, kalian berdua. Ya, silakan masuk, silakan masuk. Ada tamu sudah datang. Di sini, di sini. Silakan duduk. Toko kamu susah banget ditemuin. Aku kira Ibu Zhou cuma bercanda sama ibuku. Kalian direkomendasikan oleh Ibu Zhou ya? Ya, kami sering berkunjung ke rumah Ibu Zhou. Dia sangat merekomendasikan toko kamu kepada kami. Kami jadi penasaran. Akhirnya datang lihat-lihat. Kalian berdua bisa selesai. Kami pasti tidak akan mengecewakan kalian. Oke, Selamat datang. apakah ini tempat makan sore hari? Ya, betul. Aku datang. Aku sudah sampai. Silakan masuk ke dalam. Cepat ya, adik junior. Oke. Pisang.
Dia sudah izin cuti. Izin cuti ke siapa? Ke kamulah, iya. Katanya dia sudah kirim pesan teks ke kamu. Aku tidak pernah baca pesan teks. Dan aku juga tidak menyetujui cutinya. Siapa yang masih pakai pesan teks zaman sekarang? Mereka dari awal memang tidak mengharapkan persetujuanmu. Aku mau tambahkan saus dulu. Ada pasien yang butuh UGD dengan terburu-buru. Buka jalan. Buka jalan, tolong buka jalan. Aku sekarang sakit ya? Oh ya, aku berada di rumah sakit bersama Li Jidong. Ada apa yang kamu butuhkan dari saya? Oke, Apakah Paman Li baik-baik saja? tidak apa. Saya cuma datang ke sini untuk pemeriksaan lanjutan. Li Jidong, nomor 26. Akhirnya kita dapat giliran antri, cucu. Aku tutup telepon dulu ya. Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba tutup telepon? Aku benar-benar tidak menyangka, Lina. Kamu benar-benar berani buka toko tanpa sepengetahuan kakak Jiang. Tapi tahukah kamu, jadi mata-mata penyusup sebenarnya cukup seru. Kalau ada acara seperti ini lagi lain kali, jangan lupa panggil aku. Dan bahas apa yang terjadi saat kamu pertama kali bicara dengannya. Aku sempat berpikir aku ketahuan. Rahasia apa yang mau terungkap? Main mata-mata. Aku sudah nonton itu berkali-kali. Oke, kita bahas hal yang penting sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Datang temui aku sekarang. Karena pendapatan dan pengeluaranmu tidak seimbang. Saya bisa kasih antara pendapatan dan uang. Nah, Ini hal yang normal. Karena kamu benar-benar terpengaruh oleh kakak Jiang. Mengesampingkan hal lain, kontrol kualitas bahan makanan dari kakak Jiang benar-benar tidak bisa dicela. Kamu ikut dia, secara perlahan terpengaruh. Ini yang membuat pilihan bahan makananmu sekarang. Semua dibuat sesuai standar Kunming. tapi saat ini, aku cuma punya toko kecil yang baru buka. Yang bisa aku lakukan sekarang hanyalah mengurangi biaya bahan makanan. Atau menaikkan harga menu. Berhenti. Menaikkan harga menu tidak baik untuk toko kecil. Itu akan jadi pukulan yang menghancurkan. Kamu datang temui aku. Ya, apakah kamu mau aku menyediakan beberapa bahan makanan dengan harga murah untukmu? Walaupun aku juga ingin membantu kamu. Tapi jangan meremehkan toko kecil Pak Yo. Biaya bahan yang dia berikan sama sekali tidak murah. Kenapa? Apakah kamu sudah konsultasi dengan gurumu? Toko Milau Sue sudah buka selama bertahun-tahun. Mereka pasti punya saluran sendiri kan? Aku masih jauh sekali untuk bisa mandiri. Jadi aku tidak mau merepotkan guruku. Sudahlah, saya pikir saya akan menghubungi pemasok makanan lain. Hei, tunggu sebentar. Kesempatan langka melihat Jiang Jia menderita seperti kura-kura. Kalau saya tidak ikut campur, saya pasti akan menyesal. Sebenarnya ada cara lain. Ini bisa menjamin kualitas bahannya. Dan bisa menurunkan harga lebih dari setengah. Kenapa perlu cari orang? Siapa yang punya beberapa restoran? Seperti Zhao Yeking sebelumnya. Semua bahan dipakai standar tertinggi. Tapi, makanan sebelum tanggal kadaluarsa. Sebenarnya, semuanya punya periode konsumsi optimal. Restoran mewah. Saat makanan mencapai masa simpan terbaiknya. Buang yang belum kadaluarsa. Padahal kualitas makanannya tidak buruk. Halo, apa kenal Li Josu? Halo. Saya Linai. Halo. Saya Jiang Suyang dari si Jiang Yue. Si Jian Yue. Jadi kamu dan Jiang Xiu itu. Pedagang kecil. Dia saudara perempuan saya. Kok Li tahu Xiao Xiu? Tidak. Saya cuma dengar-dengar saja. Silakan masuk. Oke, silakan. Silakan dinikmati. Kok Li. Silakan duduk juga. Baik. Saya dengar kamu mau beli dari kami. Sekumpulan bahan. Yang sudah mencapai tanggal terbaiknya. Ya. Bagaimana dengan kami? Kami selalu pegang prinsip ramah lingkungan dan menghargai kualitas bahan. Jadi, untuk bahan tanggal 07. Kami juga sangat perhatikan. Sebenarnya, saya dengar dari Kok Sao. Saat kamu mau beli bahan dari kami. Saya sangat terkejut. Jangan salah paham. Aku hanya berharap setiap orang yang menerima bahan-bahannya. Mereka semua mampu memanfaatkannya dengan baik. Bagaimanapun, tidak ada bahan yang boleh disia-siakan. Bukankah begitu? Jangan khawatir, meskipun kemampuan memasak saya tidak terlalu hebat. Toko kecil kami juga tidak terlalu terkenal. Tapi saya bisa jamin. Saya akan menghargai setiap bahan yang diberikan. Oke,
Saya percaya padamu. Saya sudah melihat dari hidangan koki wanita itu. Saya mendapatkan jawaban yang saya inginkan. Tapi, Apakah ada masalah? menurut saya, kerja sama adalah proses saling menilai antara kedua belah pihak. Bolehkah saya mengundang Koki Lee untuk datang langsung ke si Jiang Yue? Melihat sendiri persediaan bahan kita di sana. Bolehkah? Tentu saja, itu hakmu. Terima kasih. Apakah dingin, Paman Lee? Saya akan naikin sedikit suhu AC untukmu. Oh tidak, tidak apa-apa. Saya melihat seorang kenalan. Bolehkah saya turun ke bawah untuk menyapanya? Lee Suzu. Tentu saja, tidak masalah. Hari ini saya cukup uang. Ah, Benar-benar berbeda dengan kakak Jiang. sungguh kebetulan. Adik, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Ah. Hei, tunggu saya. Apakah kamu tidak apa-apa? Hei, kenapa kamu bersembunyi di sana? Saya ingat ada rempah-rempah yang bagus di sana. Saya cuma mau lihat-lihat saja. Rempah-rempah? Rasanya tidak terlalu enak. Saya sakit. Cepat kamu masuk ke dalam saja. Oh, Lan. Oh, apakah sakit? Oh, Mari kita cari tempat untuk duduk. iya, saja. Soal kerjasama. Kita harus bersabar. Dan Apakah kamu sudah merasa lebih baik? aku merasa jauh lebih baik. Apa kamu mengira kamu itu Shenong? Dia apa saja dimasukkan ke mulutnya. Apakah kamu tahu itu bisa menyebabkan keracunan? Jangan lakukan itu lagi. Aku tidak berjalan sampai setengah jalan kemarin. Apakah dia cuma lewat atau? Koki, apa yang kamu lakukan di sini? Menjemputmu. Aku baik-baik saja. Lihatkan. Ya, jangan saya. Jatuh karena salahku sendiri. Koki, tolong jangan merasa bersalah. Tidak apa-apa. Kenapa? Naik bus.
Kalian berdua sedang berkencan? Tarian singa sudah selesai. Bukankah dia masih di sini menunggumu? Bukan pacaran. Ini setelah mencelakakan gadis muda. Acuan moral. Reaksi abnormal yang tercatat pada rubah licik. Hidangan ini perlu direbus lambat selama 1 jam. Apakah kamu berencana berdiri di sini selama 1 jam? Ini hidangan yang terakhir. Rasanya tidak akan lebih enak hanya karena kamu menatapnya. Ayo. Untuk apa masih berdiri di sana? Pergi duduk sebentar. Oh, Bagaimana pendapatmu tentang cucu? sangat luar biasa. Tekniknya sudah sangat matang. Rasio bahan dan waktu memasak. Sama presisinya seperti robot. Bagaimana kalau dia itu pria yang mungkin menyukaimu? Ah, Pergelangan kakinya terkilir lagi. ah, tidak, tidak, tidak. Jangan ceritakan hantu padaku. Ah, apa yang kamu maksud? Kedalaman. Jangan. Oh, Biarkan aku terbang ke atas. oh, tidak perlu. Ah, Ayo. sungguh, saya tidak membutuhkannya. Kokili ada di sini. Astaga, apa yang salah denganmu? Apakah kamu terluka? Saya sungguh minta maaf tentang kemarin, Tuan Jiang. Sebenarnya, kamu tidak perlu maafmu. Kamu bisa kembali setelah kamu pulih. Sungguh tidak apa-apa. Saya sangat sehat. Ayo kita lihat bahan-bahannya. Baik, Kalau itu, silakan bisa. baik. Presiden Jiang ada di sini. Jiang Suyang, Ya, Paman Yo. Sepertinya Presiden Jiang membawa mitra bisnis ke si Jia Yu untuk melihat bahan-bahan. set menu koki sudah siap. Hidangan lainnya adalah tugasmu. Baik, Tidak heran tempat ini disebut si Jiang Yue. Kualitas bahan-bahan ini luar biasa. Bahkan meskipun sudah mendekati tanggal kedaluarsa. Lalu, kualitasnya juga jauh lebih baik daripada restoran biasa di luar. Memang pantas menjadi restoran bintang 5. Tuan Jiang, apakah kamu benar-benar bersedia memberikan bahan-bahan ini? Apakah kamu mau menjualnya kembali saya, toko kecil saya yang tidak kenal? saya sudah katakan. Saya menemukan jawaban yang saya cari di hidanganmu. Dan menurut saya, kamu tidak perlu bersikap rendah hati. Menurut saya, pilihanmu membuka dus tidak kalah bagusnya dengan tempat tujuh. Mungkin kita hanya kurang sedikit keberuntungan saja. Terima kasih atas ucapan baikmu. Sejujurnya, Dus. Ini yang kamu dan Cui Ken rencanakan secara diam-diam setiap hari. Beruang kecil, apa yang membawa ke sini? Beraninya kamu membeli bahan makanan dari si Jiang Yue? Saya tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kesediaan saya datang ke sini berarti saya bersedia mengambil risiko. Oh, sangat tangguh. Lalu kau katakan kakakku, jika dia tahu asistennya diam-diam membuka toko di luar, bagaimana perasaan dia nantinya? Saya tidak bisa menyembunyikan ini selamanya dari dia. Kamu tidak terlihat terlalu santai. Hehehe, jangan khawatir. Aku tidak akan kasih tahu kakakku soal ini, karena aku tunggu hari dia tahu sendiri. Supaya kakak paham, satu-satunya yang bisa dipercaya di dunia ini cuma aku. Maaf, Chef Lee.
Kami sudah begini sejak kecil, maafin ya. Chef Li. Apa ada masalah antara kamu dan Jiang Jie? Hubunganku dengan Jiang Jie agak rumit. Jadi, boleh minta tolong? Aku rahasiakan makan di dus darinya. Ini kan urusan pribadimu. Secara logika, aku tidak boleh ikut campur. Tapi Jiang Jie, dia adikku. Tolong jangan sakiti dia. Aku cuma mau ambil kembali sesuatu. Aku ambilkan air untukmu. Anggurnya di lemari anggur di kamar. Ya, Aku memang tidak kapok. Cuma nyuri pisau masterku sekali setengah. Mina. Sesali. Harusnya aku tahu kamu orang seperti ini. Tidak mau tahu kenapa aku ambil pisau Master MU? Ikut aku. Kenapa bawa aku ke sini? Kedai mie murid All Sue. Aku ingat baru saja mengalah. Kurang dari sehari dipaksa tutup. Mau bilang apa? Dulu ayahku suka masak. Sampai-sampai meski dibilang tidak berbakat, biasa saja. Dia mau buka restoran sendiri. Jadi setelah diusir dari keluarga, dia malah buka toko sendiri. Terus gimana? Ya pasti bangkrut. Mengenal lagi. Dia anak durhaka yang diusir dari keluarga Jiang. Jadi saat penilaian Nixing, dinyatakan tidak lulus. Dan yang menilai adalah sahabat ayahku, Zhong Haiyang. Tapi ini aturannya? Siapa yang membuat aturan? Mereka yang berkuasa dan tinggi hati. 7 keluarga yang membanggakan tradisi berusia sahabat. Guruku, aku tak pernah menikmati wewenang 7 keluarga besar. Tapi setidaknya dia menikmati keuntungan dari 7 keluarga besar, kan? Kebaikan tanpa pamrih. Setia. Ini semua penilaian orang lain tentang gurumu. Tapi dulu, ayahku. Setelah ayahku meninggal, Jiang Xiu dan aku akan dikirim ke panti asuhan. Aku berlutut di sana. Aku memohon pada gurumu untuk menerima Jiang Xiu. Tapi dia menolak. Dia takut menyinggung Qida Jia. Mereka hanya takut menyinggung keluarga Jiang. Tidak mungkin. Bagaimanapun, meski kau ingin menantang otoritas 7 keluarga besar, kau tak seharusnya memakai kerja keras orang lain sebagai harga. Apakah sesuatu yang tak bisa kau lindungi sendiri benar-benar cinta kasih? Tak ada pilihan. Bagaimana menurutmu? Adakah metode yang lebih adil daripada melucuti seseorang? Suatu hari, aku akan melakukan hal yang sama seperti dirimu. Baik. Aku menunggu. Adik seperguruan. Kamu sudah datang. Telepon aku. Ponselku sepertinya tidak berfungsi. Telepon yang tak pernah datang. Ini artinya dia tak pernah berniat meneleponmu.
Salah. Dia pasti sedang sibuk. Jadi kau pikir aku tidak sibuk? Lagi pula, tidak ada pelanggan. Hah? Selamat datang. Silakan ceritakan tentang makan. Ya, kalian berdua. Ya, silakan masuk. Silakan masuk. Ada orang. Silakan duduk. Gao Gui, tokomu susah sekali dicari. Kupikir Ibu Zhou Zhou bercanda dengan ibuku. Kalian dikenalkan oleh Ibu Zhou Zhou. Ya, kami sering berkunjung ke rumah Ibu Zhou Zhou. Dia sangat merekomendasikan toko kalian kepada kami. Kami agak penasaran. Aku cuma datang lihat-lihat. Kalian senang, gerak. Kami pasti tidak akan mengecewakan kalian. Oke, Selamat datang. ini tempat makan saat senja. Ya. Aku datang. Aku sudah di sini. Silakan masuk. Cepat, adik junior. Oke. Yan, Dia izin. minta izin ke siapa? Sama kamu, Katanya dia kirim pesan ke kamu. Aku tidak pernah baca pesan teks. Dan aku juga tidak setujui. Siapa sih yang masih pakai SMS sekarang? Mereka memang tidak berharap dapat persetujuanmu dari awal. Aku pergi tambah saus. Ada pasien di sini yang buru-buru ke IGD. Minggir. 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 Kamu di rumah sakit? Oh ya, aku di rumah sakit sama Li Jidong. Mau apa sama aku? Oke. Paman Yu baik-baik saja? Ya, aku cuma datang kontrol rutin. Li Jidong di sini tanggal 26. Di. Akhirnya giliran Koki kelas sampai kita. Aku tutup telepon dulu. Kenapa? Kamu tutup telepon. Benar-benar tidak kuduga. Lina, kamu berani buka toko tanpa sepengetahuan Kak Jiang. Tapi jangan bilang. Rasanya jadi mata-mata cukup seru. Kalau ada acara serupa lain kali, ingat hubungi aku. Jangan sebut kejadian waktu baru mulai bicara sama dia. Kukira aku sudah ketahuan. Rahasia apa yang ketahuan? Main mata-mata. Aku sudah menontonnya berkali-kali. Oke, mari kita bahas masalah intinya. Apa yang harus saya lakukan? Datanglah menemui saya sekarang. Ini karena masalah pemasukan dan pengeluaranmu. Kamu tidak sampai sini saat masa depan, benar kan? Ini hal yang normal. Karena kamu sepenuhnya terpengaruh oleh Jiang Jie. Mengesampingkan hal lain, kontrol kualitas bahan Jiang Jie benar-benar tidak bisa dicela. Dia mempengaruhimu secara perlahan dan perlahan. Inilah yang menyebabkan pilihan bahan bakumu sekarang. Semuanya dibuat sesuai standar Kunming. Tapi saat ini, toko saya hanya toko kecil yang baru saja buka. Yang bisa saya lakukan sekarang hanyalah mengurangi biaya bahan baku. Atau menaikkan harga hidangan. Berhenti. Menaikkan harga menu tidak baik untuk toko kecil. Itu adalah pukulan yang menghancurkan. Kamu datang menemui saya. Apakah kamu ingin saya memberikanmu beberapa bahan baku dengan harga murah? Meskipun saya juga ingin membantumu. Tapi jangan meremehkan toko kecil Pak Yo. Biaya bahan baku yang dia berikan sama sekali tidak murah. Kenapa? Apakah kamu sudah berkonsultasi dengan gurusmu? Toko Milau Sue sudah buka selama bertahun-tahun. Mereka seharusnya punya saluran sendiri kan? Saya masih jauh dari bisa mandiri mengambil alih ini. Jadi saya tidak ingin merepotkan guruku. Tidak apa-apa. Saya pikir saya akan menghubungi pemasok bahan makanan lain. Hei, tunggu sebentar. Kesempatan langka untuk melihat Jiang Jie kesulitan begini. Jika aku tidak ikut campur, aku pasti akan menyesalinya. Memang ada cara lain. Ini bisa menjamin kualitas bahan baku. Dan bisa menurunkan harganya lebih dari setengah. Untuk apa kamu perlu mencari orang? Siapa yang punya beberapa restoran? Sama seperti Zhao Yeking sebelumnya. Semua bahan baku digunakan dengan standar tertinggi. Namun, makanan sebelum tanggal kedaluarsanya. Sebenarnya, mereka semua punya periode konsumsi optimal. Restoran kelas atas. Ketika makanan mencapai umur simpan optimalnya. Singkirkan yang belum kadaluarsa itu. Tapi sebenarnya, kualitas makanannya tidak buruk. Halo Chef Lee. Halo. Saya Linai. Halo. Saya Jiang Suyang dari si Jiang Yue. Si Jiang Yue. Jadi Anda dan Jiang Xiu itu. Xiao Xiu, ya. Xiao Xiu adalah adik saya. Apa Chef Lee kenal Xiao Xiu?
Ah, tidak. Saya hanya pernah dengar namanya. Silakan masuk. Baik, silakan. Silakan dinikmati. Lee Josuk. Silakan duduk juga. Baik. Saya dengan Anda ingin mendapatkan dari kami bahan-bahan yang sudah mendekati. Tanggal kedaluarsa ini. Ya, Bagaimana dengan Jiang Yue kami? Kami selalu berpegang pada prinsip ramah lingkungan dan penggunaan bahan yang jujur. Jadi, mengenai bahan-bahan tanggal 07. Kami juga sangat memperhatikan hal ini. Sebenarnya, saya dengar dari Chef Sao. Saat Anda ingin membeli bahan dari kami, Saya sangat terkejut. tolong jangan salah paham. Saya hanya berharap semua yang menerima bahan-bahan ini Memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya dengan baik. Lagi pula, tidak ada bahan yang seharusnya terbuang. benar kan? jangan khawatir, meski kemampuan memasak saya tidak terlalu hebat. Kedai kami juga tidak terlalu terkenal. Tapi saya bisa jamin, saya akan menghargai setiap bahan. Baik, saya percaya Anda. Saya sudah melihat dari hidangan chef wanita itu. Saya mendapat jawaban yang saya inginkan. Tapi, Ada masalah? Saya pikir, kerjasama adalah proses penilaian timbal balik antara kedua pihak. Saya ingin tahu, apakah saya bisa mengundang Chef Lee secara pribadi datang ke si Jiang Yue. untuk melihat langsung bahan-bahan kami. Boleh ya? Tentu saja, ini hakmu. Terima kasih. Dingin nggak, Paman Lee? Aku udah nyalain AC buat kamu. Enggak apa-apa. Aku lihat ada kenalan. Boleh turun nyapa dia nggak? Lee cucu. Boleh, enggak masalah. Hari ini aku lumayan senggang. Beneran beda sama Jiang Jie. Kebetulan banget. Dek, lagi ngapain? Ah. Tungguin aku. Kamu baik-baik aja? Ngumpet di situ ngapain? Aku ingat di sana ada bumbu enak. Aku cuma mau lihat-lihat aja. Bumbu. Rasanya kurang enak. Kaki sakit, cepetan telepon. Wah, sakit ya? Sakit. Mari cari tempat duduk. Lain kali aja bahas kerjasamanya. Tahan dulu ya. Sudah enak kan? Udah jauh lebih baik. Kamu pikir kamu Shenong? Dia masukin semua ke mulut. Kamu tahu itu bisa bikin keracunan? Jangan diulang lagi.
Aku nggak pulang kemarin. Setengah umur terlewat. Masih. Apa itu? Paman, ngapain di sini? Jemput kamu. Aku baik-baik aja. Lihat. Aku jatuh sendiri. Cucu, jangan merasa bersalah. Nggak apa-apa. Kenapa? Naik mobil. Kalian pacaran? Barongsai udah selesai. Dia kan masih di sini nungguin kamu? Tidak sedang jatuh cinta. Setelah menyakiti seorang gadis muda. Patokan moral. Reaksi aneh yang terekam pada rubah licik. Hidangan ini perlu direbus selama 1 jam. Kamu berencana berdiri di sini selama 1 jam? Ini hidangan terakhir. Rasanya tak akan lebih enak hanya karena kamu menatapnya. Ayo. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Duduklah sebentar. Oh, Bagaimana pendapatmu tentang cucu? sangat luar biasa. Teknologi yang matang. Perbandingan bahan dan waktu memasak. Sepresisi robot. Bagaimana jika pria yang mungkin menyukaimu? Pergelangan kakinya terlihat lagi. Tidak. 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 Jangan ceritakan hantu. Apa? Dalam. Jangan. Oh, Ya kan aku nggak tahu lagi. tidak perlu. Aduh, Ayo. sungguh, aku tidak butuh. Chef Lee sudah datang. Kamu kenapa? Kamu terluka? Aku benar-benar minta maaf untuk kemarin, Tuan Jiang. Sebenarnya kamu tidak perlu merasa sedih. Kamu bisa kembali setelah pulih. Benar-benar tidak apa-apa. Aku sangat sehat. Ayo kita lihat bahannya. Baik, Kalau bisa ikutku. baik. Presiden Jiang sudah tiba. Jiang Suyang, Iya Paman Ju. Sepertinya Presiden Jiang membawa rekan bisnis ke si Jia Yu untuk melihat bahan. menu set chef sudah siap. Sisanya adalah hidangan kamu. Bagus. Pantas saja disebut si Jiang Yue. Kualitas bahan-bahannya luar biasa. Meski mendekati tanggal kedaluarsa, kualitasnya tetap jauh lebih baik dari restoran biasa di luar. Memang restoran bintang 5. Tuan Jiang, apa Anda benar-benar bersedia memberikan bahan ini untuk dijual kembali ke saya, ke toko kecil saya yang tak bernama? Sudah saya katakan, di luar masakan saya, Li Rucu. Saya menemukan jawaban yang saya cari. Dan saya rasa Anda tidak perlu rendah hati. Saya rasa pilihan Anda makan di senja belum tentu kalah dari 7. Mungkin kita hanya sedikit meleset. Terima kasih atas pujiannya. Jujur saja, Makan senja.
Inilah yang Anda dan Cui Ken rencanakan diam-diam setiap hari. Gokil, ada apa kamu sini? Hah? Berani sekali beli bahan dari si Jiang Yue? Tak kusangka ketemu kamu. Kesediaanku datang berarti aku siap ambil risiko. Wah, tegas sekali. Lalu kamu bilang kakakku, kalau dia tahu asistennya diam-diam buka toko di luar. Bagaimana perasaannya? Aku tak bisa sembunyikan ini selamanya. Tapi, kamu tidak terlihat santai. Hehehe, jangan khawatir. Aku tak akan ceritakan ini ke kakakku. Karena aku tunggu hari dia menemukannya sendiri. Dengan begitu, kakak akan paham. Satu-satunya orang yang bisa kupercaya di dunia ini adalah aku. Maaf, Chef Lee, kami sudah begini sejak kecil, mohon dimaafkan. Chef Lee. Ada masalah antara Anda dan Jiang Jie? Hubungan saya dengan Jiang Jie agak rumit. Jadi, boleh minta bantuan? Saya merahasiakan fakta makan di senja darinya. Ini sebenarnya urusan pribadi Anda. Secara logika, saya tidak seharusnya ikut campur. Tapi Jiang Jie, dia adik saya. Tolong jangan sakiti dia. Saya hanya ingin mengambil kembali sesuatu.